kita dengan membaca basmalah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Nur Aida hadir. Siti Mahmudah hadir. Nur Izatil Hadita hadir. Fitria Emilia hadir. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini ternyata lengkap semua. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Istiqomah kunci keberhasilan. Oke, jadi tema kita hari ini adalah istiqomah kunci keberhasilanku. Kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang toleransi. Jadi ada yang masih ingat toleransi itu artinya apa? Sikap saling menghargai dan menghormati semua perbedaan. Oke, jadi toleransi adalah sikap saling menghargai atau menghormati segala perbedaan yang ada dari diri kita terhadap orang lain. Oke. Jadi hari ini kita rencananya Ibu akan mengadakan diskusi. Jadi hari ini kita sambil ada permainan. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Oke, silakan pilih temannya masing-masing. Terus kalau ini sudah dapat, bisa dipindah dulu duduknya, tempat duduknya berhadapan sama depan. Toleransi, terus juga semoga kalian dapat mengetahui seperti apa isi kandungan dari surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Oke. Jadi kelompok satu terdiri dari Nur Aida dan Siti Mahmudah. Oke, dengarkan pembagian materinya. Dari halaman 52 sampai halaman 54, sampai halaman 55, sampai dari sabut. Sudah dapat? Oke, sudah dapat? Oke, sudah dapat. Terus kelompok 2 itu terdiri dari Fitria Emilia dan Nur Izatil Hadita, itu dari halaman 55 sampai 56. Oke. Jadi hari ini tugasnya adalah dipelajari dulu materinya. Kalian kan sudah memiliki materinya masing-masing, itu dipelajari. Nah, terus kasih pertanyaan kepada kelompok lain. Misal, kelompok 1 kan tadi dari halaman 52 sampai 54. 55 sampai 55. Jadi itu adalah materi yang harus dikuasai. Tapi baca juga yang materi yang lainnya, teman sekelompoknya.
lainnya. Jadi kasih pertanyaan kelompok yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalian harus saling ngasih pertanyaan kepada kelompoknya. Minimal, tidak ada minimal. Jadi seberapa kalian dapat pertanyaan, silahkan diajukan. Oke. Bagaimana dengan pembagian tugasnya? Apakah sudah bisa dipahami? Paham. Oke. Ibu kasih waktu berapa menit biar baca dulu materinya? 3 menit? 5 menit? Berapa menit? 5 menit. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian pelajari dulu dan cari pertanyaan untuk teman kelompok yang lain. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang melemparkan pertanyaan terlebih dahulu? Kelompok 1, bagus. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Abu Lahab? Apa yang dimaksud dengan? Apa yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab? Oke, apa yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab? Itu adalah pertanyaan pertama. Ada lagi? Yang kedua, jelaskan kandungan surah Al-Lahab ayat 2. Yang ketiga, itu jelaskan kandungan surah Al-Lahab ayat 4-5. Oke. Sudah dapat disimak pertanyaannya? Silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1.
Pertanyaan dan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab? Oke, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab? Yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab dalam surah ini ialah dari Abu Lahab sendiri dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb atau ketiganya saudara Abu Sufyan digelar dengan gelaran pembawa kayu api karena ia selalu menyebarkan fitnah dengan memburuk-burukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah mendengar jawabannya? Sudah. Sudah. Selanjutnya, siapa lagi ingin menjawab pertanyaannya? Oke, mudah. Silakan. Pertanyaannya sepertinya mudah nih. Jelaskan kandungan ayat ke-1 dalam surah An-Nasr. Maksud ayat 1 dalam surah ini diketahui oleh kamu Muhammad bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Makkah, kampung halaman yang telah mengalahkan kamu, dan orang-orang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatikan kami kepadamu telah berakhir, lalu bersiap-siaplah untuk menghadapi kami, sebab akibat adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Oke, bagaimana? Belum. Oke, belum. Dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan kuat. Itulah sebabnya Allah berfirman, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa Lebat. Semua sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota Mekah. Sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara berbondong-bondong. Dengan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya, mereka meyakini bahwa jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan warganya, maka dialah benar-benar seorang nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, Bu? Sudah, oke. Sudah bisa diterima? Oke, sudah. Bagus. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab kembali pertanyaan yang sudah diajukan? Silakan angkat tangan. Oke, Fitria. Jelaskan kandungan surah Al-Lahab ayat 2. Oke, Al-Lahab ayat 2. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Abu Lahab pernah mengatakan, jika dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka akan kutebus diriku di hari kiamat nanti dengan istri dan anakku. Maka turunlah ayat kedua yang artinya tidaklah berguna baginya harta dan yang ia usahakan anak-anaknya. Oke. Sudah bisa diterima? Sudah. Oke, sudah. Silakan selanjutnya siapa yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Oke, kelompok 1, silakan. Itu apa yang dimaksud dengan istiqomah? Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsisten dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah dibincang badai, dan istiqomah adalah sikap memegang teguh kebenaran. Oke. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan? Oke, bagus. Silakan Dita. Yaitu kandungan surah Al-Lahab ayat 4. Oke, ayat 4 sampai 5. Menjelaskan tentang sholat di atas
diterima. Oke, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke. Jadi ternyata kandungan surah Al-Lahab itu yang pertama, di sini ada tangan Abu Lahab. Itu seperti apa sih yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab? Yaitu adalah karena selalu menyebarkan fitnah untuk memburukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya ada yang tahu Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad. Oke, bagus. Jadi Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad, tapi tidak mendukung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat 2 dalam Al-Quran surah Al-Lahab ini dijelaskan bahwasanya jika yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maksudnya adalah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran agama Islam itu benar, kata Abu Lahab, maka akan kutebus diriku di hari kiamat dengan istri dan anakku. Nah, sebenarnya terus dalam Al-Lahab ayat 2 langsung dijawab tuh pernyataan dari Abu Lahab tersebut dengan tidaklah berguna baginya hartanya ya, dan yang dia usahakan, maksudnya anaknya. Jadi di akhir kelak itu semua tidak ada gunanya karena dia dari awal itu sudah tidak mau beriman terhadap ajaran agama Islam atau tidak mau beriman dengan Allah. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya seperti yang sudah dijawab oleh kelompok 2, ayat 4-5 itu menceritakan bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam bara api yang sangat bergejolak. Kemudian dan diikuti oleh istrinya Abu Lahab yang mendapat julukan pembawa kayu bakar. Oke, bagus. Selanjutnya dalam surah An-Nasr ini menceritakan mengenai istiqomah. Oke. Jadi sebenarnya An-Nasr ini menceritakan mengenai kemenangan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah. Nah, jadi ini berkaitan dengan istiqomah, artinya teguh pendirian untuk menegakkan ajaran agama Islam. Oke. Dan di sini juga sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan dakwah. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dakwah itu adalah ajakan berbuat baik dan beriman kepada Allah. Nah, yang namanya dakwah itu adalah ajakan, berarti Rasulullah pada zaman itu adalah mengajak untuk masuk agama Islam. Yang namanya masuk agama Islam pasti ajakannya adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, jadi hari ini istiqomah itu penting dalam dakwah, apalagi dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman tersebut. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah kita hari ini sudah membahas mengenai Al-Quran surah Al-Lahab 1-5 dan An-Nasr ayat 1-3. Oke, jadi dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru. Oke, istiqamah itu ada
Eh, Selanjutnya untuk minggu depan seperti yang dijadwalkan kita akan menghadapi ulangan. Oke, jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi ulangan. Dibaca lagi dari materi bab 1 sampai bab 5. Jadi ibu hari tidak memberikan kisi-kisi untuk ulangan. Jadi silahkan bacai semua materi yang sudah kita pelajari. Oke, ada yang tanya dulu? Tidak ada, oke. Sebelum ibu mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, salam mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan mejanya ke semua. Oke, terima kasih.